Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, calon imam Keuskupan Palangkaraya, dalam permenungan hari ini, Rabu 14 Oktober 2020, dalam pekan biasa yang ke-28. Permenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 42 sampai ayat yang ke-46. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Celakalah kalian hai orang-orang Farisi, sebab kalian membayar persepuluhan dari selasih, inggu dan segala jenis sayuran, tetapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kalian hai orang-orang Farisi, sebab kalian suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kalian, sebab kalian seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang ahli Taurat menjawab, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Tetapi Yesus berkata lagi, "Celakalah juga kalian hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kalian sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dimanapun Anda berada, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Lagi-lagi dalam permenungan hari ini, Yesus mengecam orang-orang Farisi, bahkan juga para ahli Taurat. Mengapa kok orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang dalam praktek kehidupannya sehari-hari mereka sungguh paham tentang ajaran dari Taurat itu sendiri. Mereka menjalankan, mengamalkan ajaran Taurat itu dalam kehidupan setiap hari. Apa yang salah dari kehidupan para ahli Taurat? Mari kita kembali melihat Injil yang barusan saja kita dengar tadi, bahwa Yesus mengecam orang-orang Farisi ini karena mereka hanya fokus pada satu perkara saja. Ada yang terabaikan. Justru yang mereka abaikan dalam kehidupan sehari-hari ialah itu yang mendasar, atau itu yang sangat penting untuk dikerjakan terlebih dahulu. "Celakalah kalian hai orang-orang Farisi, sebab kalian membayar persepuluhan dari selasih, inggu dan segala jenis sayuran, tetapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih Allah." Nah, disinilah kita dapat melihat sekilas apa sih kesalahan orang-orang Farisi sehingga mereka dikecam oleh Tuhan Yesus, yakni mereka mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Maka para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berkaca dari pengalaman orang-orang Farisi yang dikecam oleh Yesus dalam cerita Injil pada hari ini, kita pun diingatkan bahwa hal yang paling mendasar dalam pesiaran hidup kita, pesiaran iman kita, ialah mengamalkan kasih Allah. Pengalaman dikasihi Allah tentu harus membangkitkan semangat kita untuk membagikan kasih itu kepada sesama kita. Apabila dalam kehidupan sehari-hari kita memaknai kasih dari Allah ini cukup kita nikmati bagi hidup kita sendiri, kita tidak pernah hadir untuk orang lain, maka sama halnya dengan pengalaman orang-orang Farisi dan ahli Taurat tadi, bahwa ahli-ahli Taurat dikecam oleh Yesus karena mereka hanya meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang lain. Artinya beban itu sangat berat, tetapi mereka tidak menyentuh sama sekali
beban itu. Jangankan memikulnya, menyentuhnya saja mereka tidak pernah. Maka para sahabat sabda hidup yang terkasih, dari permenungan pada hari ini, mari kita menimba inspirasi iman, bahwasannya sebagai anak-anak terang, anak-anak Allah yang sejati, sudah selayaknya kita hidup dalam terang kasih Allah itu sendiri. Kasih yang telah kita terima secara cuma-cuma hendaknya menjadikan hidup kita berdaya ubah. Lantas seperti apa hidup yang berdaya ubah? Artinya saya mau hadir bagi sesama. Saya mau mencintai, saya mau menolong. Saya mau berjalan dalam peziarahan di dunia ini dengan yang lainnya. Dengan sendirinya saya hidup bukan untuk diri saya sendiri, melainkan saya hidup berdaya ubah, berguna bagi orang lain. Itulah sekiranya tugas dan tanggung jawab kita, bahwasannya kita diajak untuk mampu mengasihi sesama sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Para sahabat sabda hidup yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dari permenungan hari ini, maukah saya, Anda, dan kita semua untuk setia berjuang, kendati pun harus tertatih-tatih, untuk mengerjakan segala sesuatunya dengan penuh iman dan kesetiaan. Sebab Yesus menegaskan bahwa yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Maka hendaknya hidup kita tidak hanya berfokus pada satu perkara, satu titik saja dalam menjalaninya, melainkan kita harus mampu hidup secara seimbang. Tidak hanya hidup dalam keegoisan diri, melainkan mari kita menjadi pribadi yang murah hati, seperti Bapa yang di surga murah hati adanya. Semoga buah-buah permenungan ini menghantarkan kita pada refleksi pribadi yang lebih mendalam, sehingga kita kian berjalan menuju kepada kedewasaan iman. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.